Halo Ibu Devi dan Miss Mei, kami dari kelompok G, kelas Pancasila PJD 2 1110. Pada kesempatan kali ini, kami akan mewawancarai seorang tokoh sebagai tugas ujian akhir semester. Dan yang akan kami bahas adalah hak asasi manusia. Sesi wawancara akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan Kairani Putri. Halo, selamat malam Ilham. Ya, selamat malam. Sebelum kita mulai diskusi atau perbincangan malam ini, saya ada sedikit beberapa pertanyaan, tapi mungkin bisa di-share dulu nama, profesi, dan kesibukan Ilham saat ini. Ya, baik. Tentu sebelum memulai tanya jawab, saya mau memperkenalkan diri saya. Saya nama Ilham Fatur Rahman. Sehari-hari saya aktivitas sekarang jadi tenaga ahli di koperasi dan UMKM. Pengalaman saya di pemerintahan juga sebelumnya pernah jadi asisten koordinator staf khusus presiden, dan aktivitas lain paling di organisasi-organisasi termasuk yang berhubungan dengan koperasi. Saya sekarang anggota Dewan Pakar di organisasi koperasi dan beberapa peduli dan tani gitu. Oke. Ya, cukup. Sekarang kita mau ngobrolin topik yang berhubungan dengan Pancasila dan HAM. Jadi ada 4-5 pertanyaan. Saya mulai sekarang ya. Pertanyaan pertama itu, apa saja menurut Ilham yang termasuk di dalam hak asasi manusia? Oke. Apa saja yang termasuk dalam hak asasi manusia? Setahu saya dalam konvensi internasional kan hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia mungkin bisa kita kategorisasi dua jenis ya. Ada hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya. Yang pertama mungkin itu hak yang kita terima sebagai manusia saat dilahirkan. Kedua ada hak yang sifatnya memang diperoleh saat dia hidup di masyarakat atau di negara tertentu gitu. Contoh mungkin di hak jenis pertama tadi yang memang inherent gitu ya, kita sebagai manusia itu ada hak untuk hidup, mungkin hak untuk bahagia gitu kan, hak untuk tidak dieksploitasi, disiksa dan lain-lain mungkin ya. Sedangkan contoh di hak kedua yang memang itu kita hadir sebagai satu masyarakat di sebuah negara, itu ada hak mungkin mendapatkan pekerjaan, hak mendapatkan upah gitu kan, yang layak gitu, terus hak untuk berkumpul, berorganisasi, hak berpendapat, hak mendapatkan pendidikan, dan tentu pelayanan kesehatan gitu mungkin ya. Ini cukup banyak ya. Ya. Cukup banyak. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut pandangan Ilham, mengapa HAM di Indonesia itu belum bisa diterapkan secara maksimal, baik dari segi penegakan atau pemerataan? Oke, salah satu tantangan belum bisa diterapkan secara maksimal penegakan HAM. Mungkin kalau kita melihat aturan atau hukum formil yang berlaku di Indonesia, sebenarnya negara kita sudah meratifikasi instrumen HAM internasional ya. Jadi beberapa undang-undang, terutama di pasal mungkin 2728 ya, Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur soal HAM. Namun memang nyatanya masih banyak pelanggaran HAM. Mungkin saja bisa dikarenakan oleh satu, misalnya masih kurang tegasnya penegak hukum dalam menyelesaikan atau mengusut kasus-kasus HAM ya, yang ya dalam tanda kutip memiliki tautan politik dan finansial mungkin ya. Kedua, negara belum mau mengakui atau beberapa hal yang belum bisa diakui negara soal kejahatan HAM di masa lalu gitu ya. Banyak contoh case-nya mungkin karena ada pertimbangan strategis lain, saya kurang tahu. Ketiga, masih sedikitnya mungkin pejabat publik yang memahami secara utuh gitu apa itu HAM, sehingga menghambat agenda penegakan HAM itu sendiri gitu. Terus kemudian masyarakat umum juga terkadang masih menyepelekan gitu ya HAM sebagai bagian kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya kira itu ya mungkin. Kurang aware juga ya. Ya banyak. Okay. Yang selanjutnya nih berkaitan dengan masyarakat umum yang kira-kira tuh kurang aware dengan apa itu HAM, permasalahannya, dan juga tadi banyak menyepelekan ya mengenai hak asasi manusia. Yeah. Menurut Ilham, dalam pendidikan Pancasila atau mata kuliah atau mata pelajaran di sekolah, perlu nggak sih dibahas lebih dalam mengenai HAM
Dan kalau misalnya perlu, kenapa kira-kira itu penting? Ya, saya kira perlu ya di negara-negara maju kalau kita coba benchmarking di beberapa negara maju ya justru edukasi dan literasi soal HAM itu diberikan sejak dini terhadap siswa-siswa gitu sehingga mereka tahu secara etis hak dan kewajibannya baik sebagai citizenship atau warga negara maupun sebagai warga dunia gitu sehingga dia bisa tahu bagaimana 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 hidup bermasyarakat secara etis gitu ya tanpa kemudian merugikan orang lain dan sebagai lembaga pendidikan baik sekolah atau kampus harus menjadi pusat pembahasan dan penyebaran ide-ide soal HAM gitu ya khususnya dalam mungkin pendidikan dalam konteks ini Pancasila karena dalam kelima sila dengan jelas bisa dilihat bagaimana Pancasila merupakan hukum tertinggi dalam perlindungan HAM sebagai genom ya Pancasila maka sekolah dan kampus yang mempunyai fungsi sebagai pusat keilmuan sudah seharusnya menjadi bagian dari agenda-agenda kemajuan HAM di Indonesia gitu saya kira. Oke, pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh kita sebagai rakyat ya untuk bisa mendorong tercapainya pemenuhan HAM di Indonesia selain tadi mungkin belajar dari sekolah atau belajar dari kampus, tapi kira-kira apa lagi sih yang bisa kita lakukan gitu? Yang non-formilnya, proses non-formil. Baik, yang pasti sih ikut aktif dalam melindungi dan peduli terhadap kelompok masyarakat yang mungkin kita bisa anggap rawan ya. Rawan akan kejahatan dan pelanggaran HAM gitu. Kita juga bisa ikut mengkampanyekan dengan membuat komunitas atau organisasi yang menyuarakan isu-isu HAM gitu kan. Sehingga makin banyak orang yang aware, makin banyak orang yang peduli gitu terhadap penegakan HAM itu. Dan saya kira ya kalau yang kita bisa lakukan adalah mempopulerkan agenda HAM ini gitu, tidak terkecuali pada level terkecil yaitu keluarga sendiri kali gitu. Ya, jadi mungkin kalau HAM itu bukan sesuatu, mungkin mengerti dulu ya kayak basic human rights itu apa gitu. Percis. Jadi bukan mengkaitkan HAM itu dengan kasus hukum. Kasus bukan, tapi sebagai ya setiap orang kan punya hak yang inherent ketika dia dilahirkan gitu, yang universal yang tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan apapun baru kemudian kita maju ke pendidikan yang sifatnya dia sebagai warga negara gitu yang lebih formal gitu ya. Oke. Kalau menurut Ilham tantangan Indonesia ke depannya dalam membahas atau penegakan kasus atau apapun tentang HAM, kira-kira tantangan terbesar kita tuh ada di mana? Apakah di human capital-nya, atau di pemerintah, atau ada keterbatasan, atau apa? 3 hal paling ya. Satu dalam konteks penegakan hukum artinya melibatkan negara. Kedua, masyarakat atau sosialnya. Ketiga, soal tadi awareness, kesadaran personal di setiap individual di Indonesia. Kalau di level negara mungkin yang paling jelas mungkin masih terkesan adanya kelambanan penyelesaian pelanggaran HAM oleh penegak hukum yang berdampak pada pembiaran kasus-kasus bahkan itu sehingga menjadi bias dan bahkan bisa terulang karena dianggap oh ini bisa lolos kenapa nggak tinggal lagi gitu ya. Jadi perlu ada penegasan sih di situ. Kedua di level masyarakat mungkin terkadang masih banyak yang melihat HAM sebagai dalam tanda kutip itu penghambat pembangunan ya dalam arti ya paham lah ya mungkin ada situasi di mana ada prioritas ini kemudian dianggap ini menghambat gitu. Padahal sebenarnya upaya komunikasi tadi terus kemudian pendekatan-pendekatan yang lebih humanis gitu harusnya bisa dilakukan ya ke depan. Ketiga mungkin ya tadi di level individual masih belum meratanya pengetahuan dan kesadaran tentang HAM di masyarakat terutama di kelompok masyarakat rentan dan marginal gitu. Saya kira itu sih. Oke. Mbak Putri. Ya. Cukup banget diskusinya dan cukup bermanfaat. Terima kasih Ilham buat waktunya sekali lagi. Siap, sama-sama. Semoga sehat selalu.
Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia, yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup, hak persamaan, dan hak kebebasan, yang terkait dengan interaksinya antar individu dengan instansi. Nah, perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dijaga, dihormati, dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, beberapa yang termasuk ke dalam hak asasi manusia ialah hak dasar dalam konvensi internasional yang meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak mengemukakan pendapat, hak memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, hak berpolitik, hingga hak untuk memeluk agama sesuai keyakinan. Di Indonesia, penanganan pelanggaran HAM yang bersifat berat diselesaikan dengan cara pengadilan HAM, sedangkan pelanggaran HAM yang masih bersifat ringan diselesaikan dengan pengadilan umum. Sebagai manusia, kita juga dapat melakukan berbagai upaya untuk menghargai dan menegakkan keadilan HAM. Upaya-upaya yang dapat kita lakukan sebagai berikut. Mematuhi hukum dan peraturan HAM yang berlaku di Indonesia. Menyadari bahwa setiap orang memiliki kewajiban asasi yang harus dilakukan. Melaksanakan hak asasi yang kita miliki dengan penuh tanggung jawab. Menghormati orang lain dan tidak semena-mena dalam memperlakukan orang lain. Hak asasi manusia meliputi hak untuk hidup, hak atas kesehatan, hak memperoleh pendidikan yang layak, hingga hak dalam memilih sebuah keyakinan. Adapun beberapa alasan mengapa HAM belum bisa diterapkan secara maksimal di Indonesia, yaitu salah satunya yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari, seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Ilham, di mana masyarakat umum terkadang masih melihat sepele HAM sebagai bagian dari berkehidupan bernegara. Seperti contohnya sering kita temui kasus ospek mahasiswa baru universitas, di mana senior melakukan sebuah tindakan kekerasan kepada mahasiswa baru yang merupakan bentuk tindakan senioritas, tentu merupakan tindakan pelanggaran HAM. Melalui lembaga pendidikan, proses kemajuan HAM di Indonesia tentu dapat dilakukan, yaitu dengan memberikan sebuah agenda dalam kemajuan HAM baik di sekolah maupun di kampus. Mulai dari menunjukkan sikap peduli terhadap kelompok masyarakat yang rawan akan tindak kejahatan ataupun memberikan pengertian tentang HAM di dalam keluarga, tentu dapat dijadikan sebuah kontribusi kita sebagai masyarakat dalam pemenuhan HAM di Indonesia. Di dalam proses penegakan kasus-kasus pelanggaran HAM yang menjadi hambatan hingga saat ini, yaitu lembaga berwenang masih lamban dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Masih banyaknya masyarakat yang tidak peduli terhadap HAM dan tidak merasanya pengetahuan HAM di tengah masyarakat. Memasuki kesimpulannya adalah masih banyak sekali masyarakat atau pejabat publik ataupun pejabat negara yang belum memahami apa itu tentang HAM secara mendalam. Oleh karena itulah masih banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM terjadi di Indonesia. Kemudian beberapa kalangan juga banyak sekali yang menganggap HAM ini sebagai hal yang sepele. Hal-hal yang seperti inilah yang harus diubah dalam pola pikir masyarakat di Indonesia. Mungkin banyak sekali yang harus dilakukan oleh beberapa kalangan dan pemerintah untuk mengubah pandangan tentang HAM dalam masyarakat Indonesia. Salah satu contohnya mungkin penanaman pada diri seseorang mengenai apa itu HAM mungkin bisa ditanamkan oleh sejak ia bersekolah, kemudian berlanjut ke jenjang perguruan tinggi, dan tentunya harus banyak sosialisasi dalam masyarakat mengenai hak asasi manusia. Dengan demikian, pemenuhan tentang hak asasi manusia di Indonesia dapat tercapai dengan baik. Terima kasih telah menyaksikan video wawancara kelompok kami mengenai hak asasi manusia dengan Bapak Ilham Fatur Rahman, selaku tenaga ahli Kementerian Koperasi UKM Republik Indonesia. Semoga dengan menyaksikan video kami dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan juga bermanfaat untuk yang telah menyaksikan. Terima kasih.